Ya, halo, jumpa lagi dengan Belanja Saham Beda dengan saya Usman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu, teman-teman sekalian? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Hari ini kita memasuki sebuah fase baru yang dapat dikatakan sebuah fase konsolidasi atau conditioning menuju gencatan senjata yang Trump bilang lebih permanen ya, tampaknya indikasinya dua pihak telah melakukan perundingan dan akan masuki fase pasca 12 hari perang Iran dan Israel. Mari kita beralih ke isu lain, yaitu kecenderungan dilakukannya window dressing pada setiap akhir periode laporan keuangan. Apakah bulanan, triwulanan, atau tahunan ya. Kali ini triwulanan akhir Juni 2025 ya. Jadi mari kita cermati beberapa saham yang biasanya menjadi sasaran para manajer investasi atau lembaga investasi global termasuk di dalamnya untuk sedikit memoles penampilan portofolio investasinya atau untuk memperbaiki figur atau postur neraca di depan stakeholders ya, di depan pemegang saham, depan investor dan seterusnya ya. Jadi biasanya dalam periode ini ada kecenderungan penguatan saham-saham blue chips, di antaranya adalah saham perbankan, consumer dan infrastruktur ya. Tampak di sini ilustrasi saham perbankan, beberapa di antaranya adalah Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, Mandiri dan Bank Syariah ya. Bagus sekalian, tanpa berlama-lama silakan dibaca disclaimer-nya. Jadi intinya ini pendapat pribadi, tidak ada ajakan untuk melakukan investasi dan tanggung jawab ada di pihak Bapak Ibu sekalian ya. Hendaknya memperhatikan seluruh informasi yang relevan, termasuk di dalamnya kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, utamanya di bidang pasar modal ya. Kita sedikit ulas ya. Kemarin indeks kita kembali melemah, IHSG turun 0,54%, LQ45 turun 0,54%, dan Jakarta Islamic Index turun 0,24% ya. Dan penurunan ini tampaknya cukup ekstrim ya dibanding indeks kawasan yang membukukan penguatan ya. Oleh karena itu yang sering saya ungkapkan bahwa ini faktor ekonomi domestik ikut memperberat ya. Jadi kalau dia pernah masih menyinggung alfa dan beta, variabel alfa dan variabel beta, tampaknya alfa pasar domestik masih negatif atau dengan besaran yang lebih kecil dibanding alfa negara kawasan di Asia dibanding pergerakan saham global ya. Nah, kemudian apa headline-nya ya? Bahwa IHSG melemah dipicu ketidakpastian gencatan senjata kemarin ya, pelemahan ekonomi domestik dan risiko aksi balasan Iran ya. Namun di sore hari semuanya kemungkinan akan rebound hari ini ya. Satu hal yang saya sedikit kuat di sini adalah deposito bank besar, bank BNI, Bank BRI, Bank BCA melorot. Jadi secara umum, OJK telah merilis laporan bulanan bank perbankan ya per April yang menyatakan ternyata pertumbuhan DPK dana pihak ketiga dan kredit tumbuh hanya masing-masing 4,55% dan 8,88%. Angka ini lebih kecil dibanding bulan sebelumnya. Artinya memang apakah penurunan ini karena permintaan kredit yang turun atau ketersediaan dana yang rendah? Menurut saya permintaan kredit yang turun yang menandakan bahwa iklim investasi dan industri kita sedikit ada pelemahan ya. Karena kalau orang sebagian bilang bahwa likuiditas lagi menyusut, menurut saya itu tidak terjadi ya, karena saat ini cadangan likuiditas perbankan itu tersedia dalam berbagai instrumen ya. Di samping giro di Bank Indonesia juga ada aset-aset surat berharga seperti obligasi negara, sukuk, dan simpanan di BI ya, yang semuanya bisa ditarik setiap saat. Jadi tampaknya memang penurunan itu akibat apa deposito atau saldo deposito yang menurun yang menandakan memang kapasitas
likuiditas perekonomian tuh atau pelaku industri sedikit berkurang ya. Terus sekalian hari ini tadi pagi saya kutip apa berita di media bahwa Trump bantah Iran sembunyikan uranium sebelum serangan AS. Jadi ini ada semacam friksi atau pergesekan antara pemerintahan Trump dengan beberapa pihak di luar pemerintahan ya yang menyatakan bahwa serangan ke Iran itu tidak berhasil karena Iran masih bisa melangsungkan pengayaan uraniumnya di sana ya dan tidak terjadi kerusakan yang parah ya. Nah, karena itu ada semacam klarifikasi dari Trump bahwa persoalan itu bukan hal yang signifikan ya. Kemudian Trump isyaratkan Amerika akan melonggarkan sanksi minyak terhadap Iran. Ini menandakan ada semacam upaya saya sebut rekonsiliasi antara Amerika dengan Iran untuk sedikit meredakan ketegangan, utamanya untuk menyelamatkan perdagangan minyak di Selat Hormuz ya, Bapak Ibu sekalian. Ini tidak perlu kita bahas, semua orang sudah pada mampu bagaimana strategisnya lalu lintas minyak di Selat Hormuz ya. Baik, kita masuk ke ilustrasi ya bahwa saham-saham perbankan di antara saham yang menjadi atau biasanya uh, yang menjadi sasaran dilakukannya window dressing atau untuk tujuan window dressing, saham-saham perbankan biasanya menguat menjelang akhir bulan atau akhir periode laporan keuangan ya. Saya plotkan di sini nilai harga relatif dari saham Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, dan Bank Mandiri, dan Bank Syariah BIS. Tampak menuju akhir Juni, seluruh saham-saham ini kecenderungannya melemah ya, melemah setelah pada periode Mei cukup tinggi. Jadi penurunan itu terasa mulai pertengahan Mei ya, pertengahan Mei dan tampaknya pada tanggal 25 kemarin, ya ini grafik sejak Desember akhir 2024 hingga 25 Juni 2025 ini masih di bawah harga akhir tahun 2024 ya. Nah, dan ini artinya memberikan semacam potensi penguatan untuk kepentingan window dressing ya. Nah, bagaimana kita cermati saham-saham demikian atau beberapa saham yang menjadi sasaran window dressing? Kami telah melakukan uh, screening ya, screening. Terdapat 12 saham yang Bapak Ibu bisa pertimbangkan untuk ikut mengambil posisi di dalam transaksi hari ini ya, apakah investasi maupun perdagangan jangka pendek atau bahkan one day trade ya, one day trade. Sebenarnya dalam 3 bulan terakhir semua saham ini relatif tertekan ya, price tendency ya kecuali saham jangka COVID ya. Jadi kalau ini disusun atau diurutkan menurut sektornya, jadi untuk saham-saham yang lolos ke dalam dari screening ini adalah saham consumer, bank dan infrastruktur ya. Consumer itu ada jangka COVID, makan ternak, kemudian Indofood, ya, produsen makanan pokok, kemudian retailer ya, MAPI. Kemudian perbankannya ada BRIS, BNI, BRI, BTN, Mandiri, kemudian infrastrukturnya ada Indosat, Telkom, Tower, dan JSMR ya. Jadi kalau ini benar dijadikan objek untuk penguatan, untuk window dressing, maka Bapak Ibu bisa mengambil posisi dengan target harga kalau JPFA di 1455, namun kalau kemudian berbalik, ini target stop loss-nya di 1410. Kemudian saham Bank Syariah, target harganya di 2620 dan stop loss-nya di 2510. Saya kira bisa diikuti ya. Ini sengaja sekarang saya bikin satu screen ya, tidak ada scroll up, scroll down ya, itu sehingga lebih memudahkan Bapak Ibu untuk mengcapture-nya ya. Nah, kalau kita lihat ya bahwa price tendency ini masih negatif kecuali JPFA ya, ini menandakan memang saham ini tertekan, sudah waktunya rebound ya. Kemudian moving average ya, rata-rata bergerak dari harga saham, rata-rata 5 harinya
yang masih lebih rendah dibanding rata-rata 10 hari ya, baik indeks maupun saham. Kemudian relative strength index-nya ada tendensi penurunan dari RSI 5 ya terhadap RSI 10 ya, kecuali saham Bank Syariah dan saham Bank BTN ya. Jadi kalau kita short ya, ini patut dilihat, ini Bank Syariah dan Bank BTN bisa menjadi semacam fokus ya untuk Bapak Ibu perhatikan dalam running trade nanti ya. Kemudian likuiditasnya yang paling tinggi ya seperti biasa dihuni oleh Bank BRI, disusul Bank Mandiri dan seterusnya ya, yang bisa dilihat. Ini menandakan bahwa sasaran window dressing saham-saham blue chips agar dilakukan relatif lebih mudah setelah memasuki awal bulan depan ya, kalau mau dilakukan rebalancing atau penyesuaian ya. Nah, jadi cari saham-saham yang liquid ya. Kemudian yang paling aktif diperdagangkan juga dihuni oleh Bank BRI ya. Nah, bagaimana valuasinya ya? Valuasinya saham-saham ini kami sekat memang di bawah 20 kali price earning ratio-nya, dan PBV ratio-nya masih rendah di bawah 3 kali ya. Bahkan untuk saham non syariah di bawah 2 kali ya, kecuali saham bank syariah dengan price to book value 2,44 kali ya. Kemudian kalau dari segi indeks konstituen, ini LQ45 masuk semua tergolong saham LQ45, sementara konstituen Jakarta Islamic Index ini ada 5 saham ya, Indofood, MAPI, Telkom, Indosat, dan Bank Syariah ya. Nah, kemudian satu yang belum saya singgung adalah net foreign ya. Jadi ini semua dalam 1 minggu terakhir ya, likuiditas net foreign. Dalam 1 minggu terakhir, net foreign ini adalah total net foreign ya. Jadi 1 minggu itu 5 hari bursa ya. Ternyata yang net buy adalah Indosat, BRIS, dan Bank BTN. Jadi kalau tadi ada Bank Syariah dan Bank BTN, ditambah lagi dengan Indosat ya. Jadi saham-saham ini patut memperoleh perhatian khusus ya untuk Bapak Ibu mengambil posisi long, bisa squaring dalam hari yang sama atau swing trading dalam beberapa hari ke depan ya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa berikan komentar untuk perbaikan, like dan subscribe ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi ini, dan saya selalu memperoleh pertimbangan untuk mengembangkan metodologi ini dari hari ke hari agar lebih baik sesuai dengan apa yang Bapak Ibu butuhkan ya. Demikian Bapak sekalian, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.